Bongkar kasus tambang ilegal Indonesia yang baru saja digemparkan dengan penangkapan Harvey Mois dan Helena Salim yang terlibat dengan kasus korupsi PT Timah dengan kerugian mencapai 271 triliun. Indonesia menjadi negara penghasil timah terbesar kedua sekaligus pemilik cadangan timah terbesar setelah China. Menurut US Geological Survey dalam buku Mineral Commodity Summaries 2020, timah yang dihasilkan di 2019 memiliki total 800.000 ton dengan cadangan timah yang ada di Indonesia. Bangka Belitung adalah kota penghasil timah terbesar di tanah air yang mencapai 90% dari total produksi timah di Indonesia. Sejak masa kolonial inilah eksplorasi penambangan timah mulai dilakukan secara besar-besaran. Pekerja tambang dari Cina pun menetap dan meneruskan keturunan di Bangka Belitung hingga saat ini. Inilah mengapa banyak etnis keturunan Tionghoa di Bangka Belitung dan kehadiran pekerja dari luar negeri, karena kurangnya minat penduduk lokal untuk bekerja di sektor pertambangan pada masa itu. Persoalan tambang timah ilegal udah terjadi puluhan tahun di Bangka Belitung. Modusnya telah kerjasama dengan Kementerian ESDM, tetapi malah banyak masuk penambang ilegal yang mengambil timah tanpa izin dan menjual ke perusahaan tins. Bukannya menindaklanjuti, malah dibeli oleh mereka dengan harga yang melebihi standar. Tapi biasanya sih dikasih cashback ya sama swasta. Salah satunya yang paling tersorot saat ini adalah Harvey Mois dan Helena Salim yang menjadi tersangka pada kasus tambang ilegal yang merusak lingkungan Bangka Belitung. Laut tercemar dan mematikan profesi nelayan, banyak penambang rakyat dari ibu-ibu sampai anak kecil yang mengumpulkan timah liar di daerah limbah yang berbahaya. Aktivitas pertambangan memberikan dampak besar bagi ekonomi. Namun di balik keuntungan ini ada harga mahal yang harus dibayar oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Hutan yang dulu menjadi rumah bagi ribuan spesies kini hancur, bahkan kerusakan wisata seperti pantai dengan laut yang indah awalnya sekarang menjadi rusak menjadi air keruh. Terumbu karang yang rusak akibat aktivitas tambang tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tambang timah sangatlah kompleks. Proses penambangan yang tidak terkontrol mengakibatkan deforestasi masif, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran tanah dan air. Menurut laporan, di Bangka Belitung saja lebih dari 50% di wilayah daratannya telah rusak akibat aktivitas tambang. Tidak hanya lingkungan, masyarakat juga terkena dampak langsung. Lubang tambang yang dibiarkan terbuka menjadi ancaman keselamatan terutama bagi anak-anak. Tambang ilegal menjadi masalah yang besar, tidak ada regulasi yang jelas, dan pengawasan minim membuat kerusakan semakin parah. Kerusakan yang ditimbulkan tambang timah ini sebenarnya bisa diminimalisasikan jika ada regulasi yang ketat dan kesadaran lingkungan dari para pelaku industri. Namun seringkali keuntungan ekonomi ini lebih diutamakan. Di dalam perut bumi, timah telah menjadi salah satu bahan tambang yang memainkan peran penting dalam kehidupan modern. Namun, di balik manfaatnya, kerusakan akibat eksploitasi timah adalah sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana teori egosentris sosial dapat menjelaskan dampak ini? Teori egosentris lingkungan adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa manusia cenderung melihat lingkungan atau dunia sekitarnya berdasarkan sudut pandang diri sendiri, dengan prioritas pada kebutuhan, kepentingan, kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, manusia seringkali memperlakukan alam sebagai sumber daya untuk eksploitasi guna memenuhi kebutuhan mereka tanpa memperhatikan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem atau makhluk hidup lainnya. Karakteristik utama teori egosentris lingkungan adalah yang pertama, antropensisme, di mana lingkungan dianggap ada untuk melayani kebutuhan manusia. Pendekatan ini seringkali mengabaikan nilai intrinsik dari alam itu sendiri. Kedua, kepentingan jangka pendek. Keputusan terkait lingkungan biasanya didasarkan pada manfaat langsung atau keuntungan ekonomi tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Ketiga, kurangnya kesadaran ekologis. Pandangan ini sering kali dihubungkan dengan rendahnya pemahaman tentang hubungan timbal balik antara manusia dan ekosistem. Dampak teori egosentris lingkungan yang pertama, adanya kerusakan lingkungan seperti penambangan liar, tambang timah liar, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Yang kedua ada ketidakseimbangan ekologis, eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Dan yang terakhir ada krisis global, perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan bencana lingkungan lainnya seringkali menjadi konsekuensi dari tindakan manusia dan didorong oleh egoisme lingkungan. Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan daerah seperti Bangka Belitung yang menjadi pusat eksploitasi.
Penambangan timah menyumbang besar pada ekonomi tetapi meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang parah. Teori egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik dan tidak baik untuk dirinya maupun sekelompok orang. Egosentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu harusnya baik untuk masyarakat juga. Orientasi etika egosentris berdasarkan diri pada narsisisme yang didasarkan pada filsafat yang menitik beratkan pada individu dan kelompok private yang berdiri sendiri secara terpisah seperti atom sosial. Pandangan egosentris ini ialah bahwa tindakan dari masyarakat yang memanfaatkan timah secara ilegal yang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri untuk kebutuhan ekonomi tanpa mau melihat dampak yang terjadi jika terus-terusan melakukan tambang timah secara ilegal. Egosentrisme juga terlihat dalam pola pikir bahwa kerusakan ini hanya masalah lokal, padahal dampaknya jauh lebih luas. Sedimentasi dari tambang timah mencemari ekosistem laut, wisata laut, hutan-hutan yang sebagai oksigen seharian, menghancurkan terumbu karang dan mengancam mata pencaharian nelayan. Dengan demikian, etika egosentris mendasarkan diri pada tindakan manusia sebagai pelaku rasional untuk memperlakukan alam menurut insting netral mereka. Hal ini didasarkan pada berbagai pandangan mekanisme terhadap asumsi yang berkaitan dengan teori sosial liberal. Menurut teori ini, eksploitasi sumber daya alam seperti timah sering mengabaikan biaya lingkungan yang sesungguhnya. Degradasi tanah, pencemaran air, hingga punahnya spesies menjadi biaya eksternal yang tidak dimasukkan dalam perhitungan ekonomi. Akibatnya, kerusakan ini terus terjadi demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar adalah harga mahal yang perlu kita bayar. Pantai yang awalnya bersih kini tak lagi layak untuk kehidupan wisata, ekosistem di dalamnya hancur, tempat yang dapat dikelola jadi wisata baru malah terancam tidak dapat dipergunakan kembali lagi karena tanah yang digali terlalu dalam dan masa depan generasi mendatang terancam. Kerusakan ini adalah kenyataan pahit yang tak bisa kita abaikan. Tanah yang dulunya subur, air yang dulunya jernih, kini berubah menjadi simbol keserakahan. Kehidupan makhluk lain pun ikut terganggu. Alam bersuara meminta kita untuk berhenti melukai karena kita adalah penjaga alam ini. Untuk kita dan generasi yang akan datang. Jangan biarkan tambang menjadi warisan kita, tapi jadikan pemulihan sebagai cerita masa depan. Kita perlu memikirkan kembali langkah kita, dan alam ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk esok. Memulihkan bumi adalah tanggung jawab kita bersama, karena alam adalah warisan terbesar yang bisa kita jaga. Bangka Belitung, stop tambang timah liar.